Shalom. Baiklah, ibadah kita pada pagi ini akan segera kita mulai. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita bersama-sama memasuki pertemuan indah bersama dengan Tuhan lebih dalam, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan pribadi lepas berbagi, mensyukuri akan segala peristiwa yang terjadi dalam kita sepanjang sepekan. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada hal-hal yang belum terwujud apa yang kita harapkan. Tetapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Dia karena Dia baik. Mari kita akan pertolongan kita pada pagi yang indah ini datangnya dari pihak bumi beserta segala isinya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Turunlah Kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah melalui penyertaan Roh Kudus-Nya kita boleh menikmati lawatannya sementara kita berbakti kepada Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama di pagi hari ini. Namun sebelum kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan menghayati pengakuan iman gereja Sama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Mari kita sama-sama menyatakan pengakuan iman gereja Sama. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Baru adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak berubah dan tidak mungkin salah. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria dan mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Aku percaya kepada Roh Kudus dengan pekerjaannya pada zaman ini. Aku percaya bahwa semua manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi untuk keampunan dosa. Aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan adalah secara sama. Aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Aku percaya bahwa kesembuhan ilahi yang berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, glosolai, manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. Aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Dipersilakan Bapak untuk duduk kembali. Kita sungguh bersyukur bahwa pernyataan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dia selalu menguatkan, menumbuhkan kita, bahkan di saat badai kehidupan yang selalu menerpa. Karena Dia adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel.
sungguh syukur untuk anugerah. Mampukan kami untuk kami melangkah bersama-sama, untuk kami berdiri dalam dan terang, untuk kami penuh berita nama-Mu sampai semua jiwa mengenal. Mampukan kami lahirkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan dengan penuh sukacita dan kami boleh melahirkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Kita akan bersama bersorak sebab Tuhan telah bersorak untuk kita. Dia telah bersemangat untuk membangkitkan jiwa kita. Kita harus bersemangat untuk menyelamatkan. Yes,
pasti Allah bekerja. Saudara Roma 8 ayat 28 sampaikan, sebab Allah turut bekerja untuk kita melakukan segala sesuatu. Allah turut bekerja. Kalau
pembacaan firman. Baiklah, kita akan bersama-sama bersabdati menyerahkan anak-anak kita sebelum mereka memisahkan diri untuk beribadah. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih anugerah yang telah limpahkan bagi gereja di tempat ini, secara khusus dengan kehadiran anak-anak. Ini adalah Engkau yang telah menempatkan. Kami sangat yakin bahwa Engkau yang telah menempatkan, Engkau juga yang memiliki tujuan yang terindah untuk anak-anak yang ke depan. Oleh sebab itu, sebelum mereka memisahkan diri untuk mengikuti ibadah keagamaan, kami bersatu hati menyerahkan anak-anak sepenuhnya ke tangan kasih Engkau. Kami ingat akan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, bagaimana orang-orang tua telah membawa anak-anaknya kepadamu. Walaupun murid-murid-Mu merespon kurang baik, karena dianggap kehadiran anak-anak yang begitu gesit, aktif, energik, telah membuyarkan konsentrasi mereka. Tetapi Engkau telah memanggil mereka, Engkau telah menumpangkan tangan ke atas mereka, dan Engkau memberkati mereka. Karena di hadapan-Mu, anak-anak dan orang dewasa sama pentingnya. Kami yakin bahwa kasih anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Kalau telah memberkati anak-anak yang datang pada waktu itu, Allah yang sama, Engkau akan memberkati anak-anak yang saat ini hadir. Dan biarlah Tuhan, sementara hamba menumpangkan tangan ke atas kepala anak-anaknya, Engkau akan alirkan berkat-berkat Tuhan untuk anak-anak ini. Hamba sangat yakin bahwa anak-anak ini hadir tengah-tengah dunia, minimal telah memperlengkapi dengan satu talenta. Biarlah mulai dari dini anak-anak dapat mengenali talenta yang Tuhan percayakan, dan mulai dari dini pula talenta-talenta yang telah mereka terima dapat dikembangkan bersama dengan Tuhan. Dan dengan talenta-talenta yang Engkau percayakan, ini menjadi bekal untuk kehidupan anak-anak yang untuk waktu yang akan datang, bahkan untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan di mana Engkau akan tempatkan anak-anak ini, secara khusus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami pertaruhkan ya Tuhan untuk anak-anak sepenuhnya tentang kasih-Mu, agar hatinya dengan api Roh Kudus Tuhan, supaya rohnya menyala-nyala untuk senantiasa melibatkan Engkau dalam setiap kesibukan mereka, baik dalam mereka bermain dengan teman-teman, demikian juga ketika mereka bersama-sama bermain dengan komunitas di sekolah, terlebih-lebih atau dalam komunitas di gereja, ketika mereka ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang akan melayani anak-anak. Mereka telah mempersiapkan diri dengan sedemikian rupa, maka urapan yang berbeda Tuhan, dan dapat menyampaikan akan kebenaran firman dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak ini dapat memahami dan mempraktikkan dalam kehidupannya. Karena yang berbahagia adalah yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami ingat akan anak yang lain yang saat ini tidak maju, mungkin satu dan hal. Biarlah Tuhan tangan yang penuh dengan kuasa, bahkan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang. Biarlah Engkau akan menolong, memberkati mereka juga, dan Engkau akan menjamah mereka supaya mereka juga punya kerinduan mendatang kepada-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan, ke depan akan menjadi generasi yang tangguh. Kami percayakan ya Tuhan, untuk sarana dan perasaan gunakan, Engkau juga memberkati, jika dengan itu akan dapat digunakan untuk memuliakan anak Engkau. Langsungan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, kami mempercayakan sepenuhnya ke tangan kasih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita orang Kristen punya panggilan khusus. Kita diundang oleh Allah, kita diajak, bahkan kita diberikan tugas untuk menjadi saksi dimanapun kita berada, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan sosial. Kita punya tugas paling besar untuk menjadi saksi Kristus. Namun di lingkungan yang terkecil, lingkungan keluarga, kita diundang untuk menjadi keluarga
lagi, selamat kembali. Terima kasih juga Yesus kita agak kelihatan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tema renungan ibadah kita saat ini yaitu keluarga sebagai saksi Kristus. Saya yakin tentunya bahwa ini menjadi kerinduan kita semua. Ya, terkait dengan tema ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan sampai Tuhan mengambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya kita baca sampai dengan 23. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah demikian mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu dia berlutut berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Kemudian seorang yang bernama Simon, seorang bernama Philip. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam konteks Alkitab, saksi itu adalah orang yang menyaksikan tentang perbuatan Yesus dalam pelayanan, dalam kematiannya, dan juga dalam. Nah, kalau kita berbicara perbuatan Yesus, ya, dalam pelayanan kita, kematian dan kebangkitannya, maka semata itu adalah terkait dengan anugerah untuk kita. Jadi kalau itu dibebaskan, itu saya rasa itu anugerah. Tuhan ingin, Tuhan mengupayakan pemberian yang terbaik. Bahkan yang diberikan oleh Tuhan dari pemberian Tuhan sebetulnya tidak boleh untuk kita, karena terlalu baik, terlalu berharga, terlalu berharga. Tetapi itu hanya diupayakan oleh kita. Nah, satu ayat yang disampaikan di dalam kitab Roma menyatakan bahwa nyawa saja begitu, apalagi yang lain. Firman Tuhan ini sudah menyatakan kepada kita, anugerah Tuhan itu tidak berhenti kepada yang paling berharga, yaitu
kepastian keselamatan oleh iman kita kepada Yesus. Tetapi anugerah akan selalu diberikan kepada kita. Bapak Ibu, puncak anugerah untuk kita yaitu keselamatan. Oleh karena iman, dan orang yang beriman kepadanya, orang yang telah memiliki keselamatan di dalam Yesus itu disebut sebagai murid Kristus. Ada sebutannya seperti itu. Dan itu disebutkan di dalam amanat agung ketika firman Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa. Artinya setiap orang percaya itu adalah murid Tuhan. Nah, sebagai murid, Tuhan Yesus menghendaki untuk kita menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang. Hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia. Hidup kita ini menjadi berarti menyaksikan perbuatan yang baik dan yang memuliakan. Mari untuk refresh ayat firman Tuhan kita membaca di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat 14. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 menjadi ayat yang terkenal kayaknya. Tetapi untuk refresh kita akan baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagai murid, Tuhan menghendaki untuk kita terus belajar. Kita semakin diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik itu menjadi salah satu ciri dan bahkan menjadi karakter bagi kehidupan. Karena dari bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan ibadah ini, kita mendapati seorang yang banyak sekali dikatakan berbuat baik dan memberi sedekah. Namanya adalah Tabita, yang juga dipanggil dengan Dorcas dalam bahasa Yunani itu, dan dia disebut murid. Kita nanti membaca Ibu ayat yang ke-36 itu dikatakan di Jope ada seorang murid perempuan bernama Adia. Jadi Tabita disebutkan sebagai murid Tuhan. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, maka perbuatan baik dan pemberian sedekah rupanya telah menjadi ciri dan merupakan karakter dari kita. Nah, ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya, kita menjadi murid Tuhan, Tuhan mau kita menjadi garam.
sehingga semua orang melihat perbuatanmu yang itu ya, sebagaimana itu. Kebenaran ini Bapak Ibu terbukti dari fakta yang bisa kita lihat bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh siapa? Tabita atau Dorcas itu sudah menjadi ciri bahkan karakter dalam hidup sebagai murid Yesus. Kita melihat yang pertama itu fakta disebutkannya dia sebagai murid. Fakta disebutkannya dia sebagai murid. Murid itu tidak pernah bisa dilepaskan dengan yang namanya yang kaitannya dengan belajar. Semakin murid itu belajar, semakin diperlengkapi dengan kebenaran, dan semakin diperlengkapi dengan kebenaran, maka membawa murid Tuhan itu untuk diperlengkapi dengan setiap kebenaran. Dan Rasul Paulus menyatakan demikian di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Nanti kita akan lihat setelah beberapa kisah. Itu fakta yang pertama yang menunjukkan bahwa perbuatan baik, bahkan perbuatan baik di situ dikatakan Tabita itu melakukan banyak sekali perbuatan baik. Nah, fakta eksplisit dari Alkitab yang menyatakan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh Tabita itu ditulis secara langsung Bapak Ibu. Dan dikatakan perbuatan baik sudah banyak dan dikatakan banyak sekali. Ya. Ini fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita itu sudah menjadi ciri dan bahkan karakter dalam. Nah, kemudian yang menarik adalah fakta yang ketiga, yaitu kesaksian yang disampaikan oleh Alkitab. Para janda pada waktu itu hubungan Tabita yang kemudian mati. Tabita itu mati. Dan kemudian ketika mati dikatakan semua janda di ayat yang ke-39, semua janda itu menangis. Dan dia memperlihatkan bukti apa yang dibuat oleh Tabita sebagai bukti Tabita melakukan banyak sekali perbuatan baik dan menyenangkan. Mereka menangis, mereka memberikan kesaksian itu, membuktikan kepada Petrus, nih semua pakaian yang dibuat oleh Tabita ketika dia masuk. Dan ini menunjukkan fakta kepada kita, menunjukkan fakta kepada kita bahwa kesaksian mereka menyaksikan bahwa perbuatan baik yang dimiliki oleh Tabita, yang dilakukan oleh Tabita itu menjadi kehidupan yang tidak terpisahkan dalam diri. Karena itu mereka merasa sangat kehilangan. Yang ditonjolkan adalah hal yang diperbuat, hal yang baik yang diperbuat. Karena memang Alkitab menyatakan bahwa Tabita banyak melakukan perbuatan baik dan memberi sedekah. Ayat yang ke-39 itu mengatakan, maka bergemaslah
lepaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ketika Petrus itu ada di Lida, kemudian diminta datang ke Yope, kemudian Petrus itu berkemas dan kemudian datang ke Yope. Setelah sampai di sana, akhirnya sampai di Yope, ia dibawa ke ruang atas, yaitu Petrus dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dengannya, dan sambil menangis mereka menunjukkan, mereka menyaksikan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu masih hidup. Nah, kita tidak mendapatkan informasi secara jelas semua janda itu dari mana. Tetapi akan sangat mungkin bahwa semua janda-janda yang memberikan kesaksian tentang perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Dorcas oleh Tabitha itu adalah tetangga-tetangga. Nah, betapa menariknya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, betapa menariknya jika di tengah-tengah masyarakat, setengah-tengah warga di mana kita tinggal, mereka saling memberikan kesaksian tentang kebaikan dari orang yang percaya. Mereka selalu melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang percaya. Betapa indahnya, dan tentu saja kita rindu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini menjadi berita yang sebaliknya, yang saya sangat tidak menginginkan. Seorang yang telah seperti kayak nila setitik rusak susu sebenarnya. Saya tinggal di satu RT. Satu orang yang dianggap paling jahat, satu orang yang paling membuat orang justru orang Kristen. Sekarang ini seperti orang yang tidak punya muka. Dia sendirian, tetapi masih tetap tinggal di situ. Setiap orang ketika berjumpa dengan saya yang sedikit agak tahu, selalu menyentuh mengenai sorga, membicarakan mengenai sorga. Karena saya perlu didatangi supaya saya bisa mendekatinya. Ya seperti kayak gembala yang kemudian membawa domba yang kemudian saya bangun dari mulut dari kasih. Itu menjadi budaya yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita melihat bagaimana mereka menyaksikan tentang kehidupan Tabitha yang banyak sekali dikatakan melakukan perbuatan baik dan akan berusaha. Kemudian mereka sangat kehilangan ketika Tabitha itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saya tadi ada pernyataan yang berkembang di tengah masyarakat yang mengatakan orang mati kok mati iblis. Saya pernah mendengar yang mati kok mati iblis, tapi kalau saya mati ini kok langsung. Pernah mendengar itu? Iya, matinya semua saya. Tapi ini orang itu matinya langsung. Ya. Apakah itu sebuah kebenaran? Saya yakin tidak. Tetapi kalau itu diberikan umur panjang bagi orang yang jahat, itu pasti Tuhan memberikan kesempatan supaya orang itu bertobat. Mungkin betul begitu ya Bapak Ibu. Itu. Tapi lihat, seorang yang memberikan kesaksian yang membawa kemuliaan Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah kehidupan. Nampaknya selesai kesaksian mengenai soal Tabitha. Sekalipun kesaksiannya tentang hidupnya itu akan terus dikenal, tetapi seolah-olah sudah selesai.
Tetapi Tuhan buat dengan kuasa kita itu bangkit dari kematian oleh karena perjuangan. Nah, ada dua hal yang kemudian kesaksian mengenai soal Tabita sebagai orang yang menjadi saksi Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Pertama oleh karena kebaikan, tetapi oleh karena perkenaan Tuhan kepada Tabita, di mana kuasa Tuhan membangkitkan dia. Maka mengenai soal Tabita, tentang kebaikan yang Tuhan sudah dia buat, dan tentang kuasa Tuhan itu yang bekerja dalam diri Tabita, menjadi tersiar makin luas. Mari coba kita akan membaca lagi, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-41 dan 42. Petrus memegang tangan Tabita dan membantu dia setelah bangkit, setelah matanya terbuka, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka memberikan kesaksian bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu yang kasih. Ya, menarik. Ketika kita sebagai murid Tuhan, kita yang bisa menyaksikan perbuatan Tuhan yang memuliakan Dia, yang mendapatkan perkenaan dari Tuhan, yang mendapatkan perkenaan dari Tuhan, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Kita menyatakan tersiarnya Tabita oleh karena kebaikan dan kuasa Tuhan yang bekerja, menjadikan banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ujian mengawali ajaran itu dengan usaha. Kalau kemudian keluarga itu menjadi surga, suasana kerajaan surga itu turun di dunia ini, dan persekutuan yang kita bangun menjadi persekutuan seperti suasana yang di surga. Dan kita menjadi makin menjadi orang yang kuat untuk menyaksikan. Nah, ini murid Tuhan yang bersaksi. Yang bersaksi melalui apa Bapak? Melalui kebaikan yang sudah menjadi positif dan karakternya seperti itu. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari ayat tadi. Dua Timotius pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat firman Tuhan ini mendorong kepada kita sebagai murid Tuhan untuk terus belajar. Sebagai murid, semakin kita belajar firman, semakin kita belajar kebenaran, semakin kita diperlengkapi. Ya. Semakin kita ini diperlengkapi, dikatakan untuk setiap perbuatan yang baik.
kita mau terus bentuk karakter kita, untuk kita memiliki karakter yang baik sebagai murid Tuhan. Kita terus bentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kita membentuk dengan kebenaran, semakin kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Dan itulah murid. Itulah murid. Sehingga kita betul-betul akan bisa menjadi saksi Kristus yang bisa membawa kepada kemuliaan nama dan Bapa yang menjadi untuk menjadikan orang kemudian seperti para janda, semua janda yang begitu terkesan kepada kebaikan yang diperbuat oleh kita. Demikian juga kita ini, semakin kita dibekali, semakin kita dibentuk dan kita dibekali, dan kemudian perbuatan yang baik yang kita lakukan akan membuat orang menjadi terkesan dengan kita. Satu orang yang bertobat pada waktu itu pada masa Rasul yang kemudian sekarang sudah itu pada saat persis hari Lebaran. Kemudian dikuburkan di kuburan keluarga di daerah Tawanan. Sederhana sekali Bapak Ibu orang yang bertobat. Dia dikenal sebagai orang yang berasal di tempat kuasa Yesus. Itu orang yang paling berarti orang yang paling susah dikatakan. Pada waktu awal saya bertempat tinggal di Pasar Rejo pada waktu itu, dia pun mengisi saya. Ketika saya lewat, saya masih boleh pada waktu itu, ketika siapa dia berkata, "Lo mas, ini ngomong namanya enak." Orangnya sangat merawat. Saya dengan itu ternyata di depannya tidak ada orang, karena yang ngomong soal peristiwa yang pernah terjadi ketika dia tinggal di Pasar Pinang, diberikan tempat orangnya sukses. Kemudian dia punya tanaman di situ, tanaman itu proses, dan tempat itu akan dijadikan lapangan untuk tanaman kita semua. Dia tidak bisa dan bukan kemudian saya dikatakan oleh Pak RT hanya satu-satunya orang yang bisa melakukan dia akan melakukan. Saya bingung karena waktu itu sudah menjadi jemaah. Sederhana saja ketika dia berdoa, saya dekati ketika dia nyangkut sedikit ke depan rumah itu, lalu mau pasang. Saya dekati, saya ajak dulu. Dan ketika dia masih malam sekali, ketika dia panen hasil, ketika disambut itu memang bunyinya pukul sunyi, dia senang sekali. Hanya sosok senang sekali. Dan terus saya dekati, dan sedikit saya mulai membuat kesaksian. Istrinya ke gereja. Dan ketika istrinya ke gereja mendapatkan tanggalan dari wedding, merah begitu, dan kemudian sempat tanya, kok ini apa namanya tema-tema itu kok seperti kayak kejadian yang nyata yang sekarang. Saya berkata bahwa membuatnya itu sudah dilakukan 2 tahun. Kosong? Iya. Makanya ini dibilang itu.
Saya merasa dipandang sebagai kebaikan itu, ya kebaikan yang mungkin tidak berarti, tapi itu dipandang oleh dia sebagai kebaikan yang lebih daripada yang dia dapatkan dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap saya pergi, dia selalu mencari. Belum pernah ketika saya pergi agak lama begitu, dalam satu hari loh, dia tidak pernah. Dia selalu tanya kepada saya. Selalu. Rasanya sangat kehilangan sekali loh. Saya mengatakan demikian itu bukan sudah mengatakan bahwa saya ingin mencoba saya. Tidak. Saya sudah mengatakan hal yang paling sederhana yang bisa kita berikan, yang bisa kita saksikan tentang kebaikan kita sebagai murid Kristus. Ketika kita melakukannya dengan tulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kuasa yang bekerja, ada dampak yang nyata dari kuasa Allah yang bekerja, yang berkarya. Dan pada akhirnya di luar tempat, ketika saya datang setelah dia macam-macam, saya pun ada di ladangnya. Kemudian saya berenang, kemudian saya datang ke rumahnya. Dia sedang kemana-mana. Kemudian saya cerita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai waktu 1 minggu, ibu jadi 2 minggu atau 3 jarak 10 minggu, ibunya dijaga besok memberikan apa-apa. Sederhana saja kesaksian, sederhana saja, tetapi kesaksian yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat secara nyata. Mungkin Tabita pun melakukan demikian, Bapak Ibu. Tetapi seorang Tabita yang bisa menjahit, yang bisa membuat pakaian, sekalipun mungkin itu tidak perubahan yang mahal, yang mewah, tetapi ada bukti. Dia tidak hanya membuatkan itu, tetapi dia juga tahu ketika dia punya, kita menyatakan memberikan sedekah, ketika dia merasa dia bisa, dia lakukan. Dan itu sangat membekas dan berkesan. Kesan yang luar biasa itu yang membuat orang dekat dengan dia. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan. Dan luar biasa karena Tabita bersemangat. Bukan saja Tabita itu pergi bepergian, tetapi jelas merasa kehilangan. Kalau tadi saya katakan Bapak Sumadi, yang saya pergi dalam 1 hari saja merasa kehilangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terus membekali diri untuk kita membekali karakter kita. Karakter itu terbentuk, Bapak Ibu. Karakter itu terbentuk. Saya tidak membicarakan apa namanya karakter, kemudian ada macam karakter ABC gitu ya. Tetapi ini secara praktis, di mana karakter Tabita yang baik itu, yang langsung terasa bagi sekitarnya, itu yang terpenting. Mungkin kita sudah tahu kalau kita berbicara mengenai soal karakter, Samuel karakternya etos yang ceplos ngomong, tidak itu. Tetapi karakter sifat yang baik, yang membuktikan kebaikan itu dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak melihat situasi kondisi yang jelas. Kita katakan banyak melakukan perbuatan baik karena itu sudah menjadi ciri dan karakter dalam hidupnya. Saya yakin ketika disebutkan
Dorcas atau Tabita itu murid dari Tuhan. Itu bukan salah, tapi sebagai murid Tuhan itu harus demikian yang kita harus bisa memiliki kesaksian sebagai murid Kristus yang menyaksikan tentang perbuatan Yesus. Kalau tuh melakukan dalam pelayanannya itu adalah satu yang tadi saya katakan anugerah, yaitu pemberian yang terbaik, maka sebagai murid Tuhan kita pun harus memberikan yang terbaik di mana Tuhan sudah memberikan terbaik. Yang terbaik itu bukan soal kalau itu materi yang baik. Kalau contohnya Dorcas itu mungkin pakaian yang kualitas, tidak, bukan itu. Yang terbaik adalah apa yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan, dan kita lakukan dengan terus, dengan ikhlas, orang mengerti itu. Dan kita tidak berhenti. Dan itulah. Nah, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menjadi saksi terus, kita terus berkata kita supaya melalui karakter kita bisa menyaksikan tentang kasih dan anugerah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita bentuk karakter kita supaya melalui karakter kita bisa menyaksikan tentang kasih dan anugerah. Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapak, jika di dalam kisah ini Dorcas atau Tabita itu telah membuktikan kesaksian yang sangat praktis, maka kami rindu. Kami tidak sedang berbicara hal yang paling yang sulit, tetapi yang praktis dan sangat menyentuh dan ada hasil. Karena perbuatan yang nyata yang bisa disaksikan itu lebih daripada sekedar perkataan, tetapi perbuatan yang nyata, yang menyentuh, yang betul-betul yang kita lakukan itu tidak ada tendensi orang akan melihat itu, karena tidak ada tendensi melakukan hal yang terbaik, yang baik, supaya mendapatkan sesuatu yang baik, balasan dari orang yang kita beri kebaikan dari kita. Tidak. Nah, ketika orang melihat itu, kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, maka itu akan sangat berdampak untuk kesaksian kita akan kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan manusia secara umum dan kita yang diselamatkan oleh iman kita. Bapak, terima kasih Engkau tolong kami. Jika firman Tuhan Yesus sendiri menghendaki kita untuk kita sebagai murid itu terus belajar supaya kita bisa menjadi orang, menjadi karakter, dan kita makin diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semakin kita membentuk karakter kita, semakin yang keluar dari kita yang bisa menyaksikan tentang iman kita di dalam Yesus dan yang akan sangat memberikan kemungkinan kesan dari orang lain yang akan simpati dengan iman yang kita miliki di dalam Yesus Tuhan. Seorang bapak satu saja menjadi contoh bagian dari kesaksian di mana sederhana sekali kesaksian itu sendiri dan membuatnya untuk percaya kepada Tuhan oleh karena kuasa Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong kepada kami, mampukan kami untuk kami dengan penuh semangat dan penuh gairah untuk kami
Ini kami untuk umat dan kami menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi Allah. Terpuji nama dalam nama Yesus doa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita satu hati kita masuk dalam doa kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kekuatan kami untuk kami punya karakter, untuk kami Engkau bentuk, untuk semakin dan semakin mencintai Engkau Tuhan, untuk kami semakin kuat di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk majelis, penatua, aktivis, rohaniawan dan segenap jemaat-Mu di gereja penjenamu. Bila apapun pekerjaan kami, apapun tugas kami di dalam gereja ini Tuhan, Kau satukan kami untuk kami saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling melengkapi, sehingga gereja ini Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dalam jumlah maupun dalam kualitas iman kami, hingga jemaat-Mu semakin mempunyai hati yang sungguh-sungguh dalam mengiring Engkau Tuhan, sungguh-sungguh dalam beribadah kepada tempat ini. Kalau juga Tuhan, kami berdoa untuk sertifikat dari IMB Gereja. Kami merindu Tuhan memiliki payung hukum yang kuat. Untuk itu Tuhan, kami serahkan akan kepengurusan sertifikat dari IMB Gereja. Bila Engkau pimpin, Kau sertai anak-anak yang terlibat di dalam kepengurusan izin ini Tuhan, sehingga izin ini dapat kami miliki dan kami kuat di dalam hukum dalam gereja tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja selama sepekan. Bila Kau sertai, Kau berkati anak-anak-Mu, sehingga mereka punya kerinduan untuk terlibat di dalam setiap persekutuan yang ada, baik KA, PLBK, BWK, PPK, maupun KPK Tuhan. Bila mereka semua Tuhan punya hati yang rindu untuk datang padamu, bersekutu dengan anak-anak-Mu dalam kegiatan yang diadakan di gereja ini Tuhan. Juga berdoa untuk RPH, Majelis Daerah dan Badan Misi. Biarlah Engkau sertai anak-anak-Mu dalam kepengurusan di Majelis Daerah, di RPH Tuhan. Biarlah mereka saling bergandengan tangan untuk mereka bekerja dengan rasa takut akan Engkau, untuk gagah mereka, kami menutup ego mereka Tuhan, tapi semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam MD Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di bawah nama Presiden saling bergandengan tangan untuk kami dapat kerjasama satu dengan lain. Juga Badan Misi Tuhan, kami percaya Tuhan pengutusan Bapak Hamid tidak sia-sia Tuhan. Kau akan menambah jiwa untuk orang-orang migran di Korea Tuhan, dan saat mereka kembali ke negara asal, ke daerah asal mereka dapat memberikan kabar keselamatan dari Engkau Tuhan, dan banyak jiwa akan dimenangkan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kami juga serahkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelantikan pemimpin daerah. Biarlah mulai pelantikan Tuhan, pemimpin daerah yang terpilih dapat mulai bekerja dengan maksimal, dengan apa yang mereka janjikan di dalam kampanye Tuhan dapat terwujud dengan baik, dan semua dapat terrealisasi Tuhan, dan semua untuk kemakmuran, untuk keselamatan, untuk kesejahteraan akan bangsa Indonesia, dan untuk anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pemerintahan juga menyerahkan kuasa-Mu. Kami yang percaya Tuhan, anak-anak menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan anak-anak-Mu berada. Terima kasih Tuhan.
apa yang kami beri Tuhan, Kau menyatakan hati kami, Kau memberkati kami dengan kelimpahan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberi yang terbaik bagi Kau. Dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita berikan segala yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jika diiringi yang pujian segala puji syukur. GIA Jemaat Rencana Bungu, periode tanggal 24 Februari sampai 2 Maret. PPK Henok setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Google Meet. KPK UKM Jumat 28 Februari jam setengah 7 malam di Balkon Imperli bersama Pendeta Obaja. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meet. Dihimbau pada hari Minggu ikut bergabung. Pelayan mimbar ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 3 Maret jam 8 pagi. Pembicara Pendeta Rianto, WL Ibu Novita, singer Bapak Kisno, Saudari Chelsea, Saudari Iswartini, dan Ibu Ika, dan Saudari Siska, Saudari Mima, dan Saudari Rani, keyboard Saudari Reva, gitar Saudara Yanu, bass Bapak Andi Norwanto, seksto Bapak Hendrik, drum Bapak Andreas, obas Ibu Ros dan Saudari Farid, soundman Bapak Giman, doa syafaat Diaken Yohanes, asar keluarga Bapak Ari,
petugas perjamuan suci, Deaken Mulyono, dan Deaken Sugiono. Kebaktian anak-anak Minggu 3 Maret jam setengah 9 pagi. Pujian Ibu Sumini, cerita Ibu Iswartini. PRBK Timoti, Saturday 1 March 5 p.m. o'clock. Sharing and games special collaboration with PRBK Puri Anjasmara. When God created me, when Deaken Giyanto. PWK Rut, Minggu 23 Februari jam 10 pagi. Pujian Ibu Beki, firman Saudara Yosua. Selamat ulang tahun untuk yang terkasih Bapak Ferry Arianto, 21 Februari. Silakan maju, nanti akan didoakan oleh Opa Arianto. Sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sudah 1 bulan ini kita tidak ada warta, jadi berkaitan dengan kotak di depan itu ada formulir doa. Saya memerlukan untuk didoakan bisa mengisi supaya dia tidak diberdoakan. Yang pertama. Yang kedua, terus dukung dalam doa untuk gereja kita. Kalau mulai dari Senin ada pengerjaan pengecatan yang sedang dalam penanganan, maaf kalau mungkin kurang nyaman mungkin ya, tetapi diharapkan minggu depan mungkin sudah selesai begitu. Puji nama Tuhan, kalau sudah bisa gerakan untuk pemenahan gereja kita. Fasilitas yang kedua, berkaitan dengan LCD, kita perhatikan kalau yang di belakang itu selalu bagus, cuma yang di depan ini kadang separuh-separuh. Ini adalah karena mungkin berkaitan laptopnya sudah perlu diperbaharui. Nanti memang perlu ada pengadaan. Ini belum harus wacana woro-woro gitu ya. Yang diberkati Tuhan bisa mengambil bagian sehingga berkaitan ibadah kita tidak terganggu. Kalau kita sendiri masih mending, kalau nanti ada yang lain tamu dari luar beberapa waktu sudah begitu, jadi tidak bisa diikuti. Tadi pembacaan iman gereja Isa Al-Masih yang membacanya cepat dan cepat bisa membaca di sana, sedangkan yang di tempat duduk tidak bisa membaca di sini, kan di sini sepotong-sepotong begitu. Dukung dalam doa supaya itu nanti bisa ada pengadaan barang untuk fasilitas gereja kita. Yang berikutnya, kita terus berdoa supaya nanti rekan-rekan kita ini gereja ini sekarang sepi banget gitu ya. Karena kita nanti bisa bersimbol-simbol, walaupun saya juga sudah nyenggol-nyenggol, tapi rupanya belum, karena ada alasan ini itu dan sebagainya. Pokoknya kita dukung dalam doa, waktu Tuhan yang terbaik pasti nanti kita akan merasakan yang terbaik. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Untuk para pelayan depan bisa maju untuk kita bersama-sama menyerahkan akan persiapan kita supaya pada minggu yang akan datang pelayan-pelayan yang ada dapat melayani dengan maksimal, mengalir dan setiap jemaat Tuhan diberkati.
Dan intinya kami mengucap syukur kepada ya Tuhan kalau sudah menyertai akan ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai akhir diberikan sukacita yang daripada Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar itu akan betul-betul terjaga dalam kehidupan kita, bagaimana kami jemaat Tuhan boleh menjadi berkat seperti Tabita ketika dia meninggal banyak yang kehilangan. Ini menggambarkan atau mengindikasikan bahwa Tabita telah menjadi berkat melalui apapun yang telah dia kerjakan. Dan biarlah mewarnai dalam kehidupan kami supaya kami juga terus belajar untuk memiliki hati yang peduli, yang mana kami bersama-sama dapat memiliki buah roh, dan itu menjadi sebuah karakter nilai-nilai Kristiani yang ada dalam diri kami sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan demikian secara kuantitas gereja pun akan bertambah. Kami mempercayakan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang akan terus mengurapi dan melatih hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Demikian juga rekan-rekan kami yang telah mengambil bagian pada pagi ini, biarlah Engkau akan memberitakan memberkati, dan kami yakin tidak satupun yang luput dari pengawasan Tuhan. Dan pada saat itu juga Engkau mempertaruhkan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada minggu depan. Biar Tuhan dengan mereka maju ke depan bukan karena terpaksa dipanggil, tapi merupakan wujud bahwa mereka telah siap untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami sekalian. Bahkan memberikan kesehatan yang prima supaya boleh mempersiapkan diri dalam pelayanan dengan baik. Untuk WL dapat mempersiapkan lagu-lagunya paling lambat hari Rabu untuk di-share sehingga dapat belajar menghafalkan lirik yang ada, dan juga pemain musik akan mempersiapkan aransemennya. Pada hari Sabtu akan dapat menggunakan waktu untuk mereka dapat bersama-sama latihan sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak karena aransemen yang sudah siap, dan juga untuk sehingga BPL yang sudah siap pula, sehingga pada hari Minggunya mereka akan betul-betul melayani dengan maksimal dan penuh pengurapan yang daripada Engkau, yang bertaruhkan kesehatan mereka semua, akan memberikan kesehatan yang prima. Yang percayakan seluruhnya Tuhan, kita kasih dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Dipersilakan kembali ke masing-masing. Bapak yang mengasihi kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tak intinya kami terus berdoa untuk gereja Tuhan akan menolong, memberkati, dan biarlah dengan ini akan dapat menjadi wadah untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa untuk pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kami mempertaruhkan segenap jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam segala pergumulannya. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan akan memberikan penghiburan, yang kekurangan Tuhan akan memberkati ketika Tuhan menjurkan berkat bagi mereka, yang lemah iman berikan semangat supaya mereka Tuhan boleh senantiasa mengedepankan di atas segala-galanya sumber kehidupan kami. Dan kami mempertaruhkan akan mereka sekalian, bila di tengah-tengah keluarga ada gesekan-gesekan, biar mereka boleh mengenakan kasih Kristus, sehingga dengan demikian mereka boleh berdampingan menyelesaikan persoalan dan kasih-Mu, dan akhirnya keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang dipulihkan, dan akhirnya keluarga-Ku adalah surga. Kami percayakan untuk keluarga lepas keluarga sepenuhnya hanya ke tangan kasih Engkau. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Allah yang Immanuel, Allah yang telah menyertai kami dari masing-masing sampai tempat ini, sampai detik ini juga Allah yang sama akan menyertai kami pulang sampai di rumah dengan selamat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan yang kami akan katakan. Kami yakin bahwa sudah mendengar dan menyediakan jawaban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang